Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan jujur tentang keuangan. Firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 11 ayat 3 sampai dengan 4. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Berbicara tentang uang tidak akan ada habisnya. Kejujuran adalah salah satu sifat yang sering dikaitkan dengan uang. Dalam dunia kerja, hampir seluruh perusahaan menetapkan kejujuran sebagai syarat utama bagi seseorang karyawan. Walaupun tidak diuraikan secara rinci, tetapi secara tersirat, kejujuran yang dimaksud lebih banyak mengacu kepada keuangan. Ada banyak perusahaan yang masih memberikan toleransi bagi kesalahan lain. Tetapi soal kecurangan, dalam keuangan tidak ada toleransi sekalipun nominalnya sangat kecil. Kejujuran soal keuangan secara tidak langsung dijadikan salah satu standar utama penilaian karakter seseorang. Sebab tidak dapat dimungkiri bahwa setiap bidang kehidupan manusia selalu berkaitan dengan uang. Dengan uang kita dapat pergi liburan ke tempat yang diinginkan. Dengan uang kita dapat membeli barang dan memenuhi kebutuhan hidup. Sekalipun uang adalah lembaran kertas, tetapi ia menggiurkan dan memikat hati setiap orang, sehingga membuat ketidakjujuran bisa terjadi di mana-mana. Dalam dunia pekerjaan bahkan pelayanan, tidak sedikit masalah terjadi berkaitan dengan uang. Kasus korupsi dan suap bahkan sudah menjadi makanan sehari-hari media massa. Memang pesona nilai uang ini membuat beberapa orang menjadi gelap mata. Namun sepintar-pintar seseorang berlaku curang, suatu kali akan ketahuan juga. Dan jika hal itu terjadi, maka orang ini akan mendapatkan sanksi. Namun terkadang kita bisa saja terjebak dalam situasi yang tidak kita sadari, seperti yang pernah dialami oleh Lia. Ia menerima gajinya dengan sistem tunai. Pada awalnya ia rajin memeriksa slip gaji dan menghitung total gajinya. Namun lama-lama ia tidak lagi melakukannya karena jumlahnya selalu sesuai. Hingga suatu saat ia menyadari bahwa uang dalam amplop gajinya tidak berkurang setelah seminggu dipakai untuk berbelanja. Ia pun menghitungnya dan betapa terkejutnya bahwa nominalnya masih sangat banyak. Lalu ia berniat mengembalikan uangnya, tetapi ia tidak tahu berapa total kelebihan uang itu karena ia tidak memperhatikan berapa yang telah dihabiskannya. Akibatnya, ia memberitahu bendahara dan mengatakan yang sebenarnya serta mengembalikan uang itu sekalipun ia tidak tahu berapa total yang seharusnya. Kesalahannya adalah tidak mengetahui pengeluarannya, tetapi ia tidak ingin melakukan kesalahan yang lebih besar dengan mendiamkan kelebihan uang tersebut. Dimanapun kita berada dalam situasi apapun, jika kita merasakan ada yang tidak beres dalam keuangan, lebih baik untuk segera diselesaikan. Sebab kejujuran adalah hal yang sangat diutamakan dalam pekerjaan maupun pelayanan. Ketika kita kehilangan kepercayaan karena ketidakjujuran, itu adalah pertanda buruk. Orang-orang tidak akan dapat bekerja dengan nyaman bersama kita. Bahkan kita pun bisa kehilangan pekerjaan. Jadi, marilah kita membangun sikap yang jujur tentang uang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ingatkan aku agar selalu jujur dalam hal keuangan, dan berikan aku kepekaan ketika ada kesalahan yang tidak disengaja.
Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord.